Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Saputri. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang analgetik, anti Parkinson, dan hipnotik sedatif. Dan untuk yang pertama ada pengertian analgetik. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Nyeri adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang diakibatkan karena kerusakan jaringan. Kemudian analgetik terbagi menjadi dua golongan, yaitu analgetik opiat dan analgetik non-opiat. Analgetik opiat terdiri dari morfin, hidromorfon, nalbuphine, butorphanol, meperidin, fentanyl, metadon, dan tramadol. Kemudian analgetik non-opiat terdiri dari golongan AINS, yaitu aspirin, paracetamol, indomethacin, dan lain-lain. Selanjutnya analgetik tipe antikonvulsan ada gabapentin, pregabalin, dan carbamazepin. Kemudian ada analgesik tipe antidepresan, kemudian yang terakhir relaksat otot. Kemudian masuk ke golongan analgetik opiat, yaitu mekanisme kerja obat morfin. Secara molekuler masih belum sepenuhnya dipahami. Aktivitas reseptor opioid diperkirakan mencetuskan penggabungan protein G. Hal ini akan menyebabkan inhibisi aktivitas. Kemudian interaksi obatnya, pengobatan nyeri berat pada perawatan paliatif, udema paru-paru akut, analgesia selama setelah pembedahan. Efek samping dari morfin yaitu mengantuk, gatal, berkeringat, ruam, pusing dan sakit kepala, mual dan muntah, konstipasi, dan sulit buang air besar. Selanjutnya masih di golongan analgetik opiat yaitu fentanyl. Mekanisme kerja obat fentanyl bekerja pada talamus, hipotalamus, sistem retikuler, dan neuron-neuronnya. Dengan demikian, rangsang sakit tidak dapat mencapai daerah kortikal. Dan interaksi obatnya meningkatkan kadar fentanyl dalam darah jika digunakan dengan eritromisin, claritromisin, ritonavir, atau amiodaron. Dan efek sampingnya yaitu sesak nafas, irama jantung melambat, otot kaku, pusing, gangguan penglihatan, mual dan muntah, gatal, berkeringat, dan tekanan darah tinggi. Kemudian masuk ke golongan analgetik non-opiat yaitu AINS paracetamol. Mekanisme kerjanya langsung di pusat saraf dengan mempengaruhi ambang rasa sakit dengan mengambang enzim siklooksigenase dan pembentukan prostaglandin. Interaksi obatnya meningkatkan risiko pendarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin. Kemudian ada indomethacin, mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin yaitu zat yang mengakibatkan peradangan. Interaksi obatnya yaitu warfarin, meningkatkan resiko pendarahan pada saluran pencernaan. Efek sampingnya sakit kepala atau vertigo, depresi, lelah, mual dan muntah, selera makan berkurang, konstipasi, diare, tukak lambung. Kemudian yang kedua ada analgetik tipe antikonvulsan. Yang pertama gabapentin, mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan mempengaruhi saraf dan senyawa kimia di dalam tubuh yang menyebabkan kejang dan nyeri. Efek sampingnya mengantuk, perubahan perilaku, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, tubuh mudah lelah, gangguan pergerakan mata, penglihatan buram, dan tremor. Interaksi obatnya, antasida yang mengandung aluminium atau magnesium, efeknya adalah menurunkan penyerapan gabapentin. Dan yang terakhir contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu alpentin. Yang kedua, carbamazepin. Mekanisme kerjanya menghambat kanal ion natrium agar tidak mencapai status istirahat pada membran potensial yang dihiperpolarisasi. Interaksi obatnya meningkatnya kadar carbamazepin dalam darah jika digunakan dengan simetidin. Efek samping mengantuk, ataksia, pusing, mual, muntah, mulut kering, gagal hati, sindrom Stevens, dan serangan jantung. Kemudian yang terakhir contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu bamgetol. Selanjutnya NMDA antagonis. Yang pertama ketamin. Mekanisme kerja dari ketamin yaitu menghambat efek membran eksitatori neurotransmitter asam glutamat pada subtipe reseptor NMDA. Interaksi obatnya, sejumlah obat yang dinilai dapat berinteraksi negatif dengan obat ketamin yaitu zolpidem, lorazepam, diphenhydramin, duloxetine, hidromorfon, fentanyl, dan clonazepam. Efek sampingnya, perasaan mengawang seperti mimpi, mengantuk, penglihatan kabur, pusing ringan, mual, muntah,
muntah, tidak nafsu makan, gangguan tidur seperti insomnia, lindung atau bingung, dan kesemutan. Contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu Ivanes. Dan yang kedua, dextrometorphan. Mekanisme kerjanya menaikkan ambang pusat baku yang bekerja di sentral yaitu di otak. Interaksi obatnya meningkatkan resiko efek samping dextrometorphan jika digunakan bersamaan dengan alkohol. Efek samping, pusing, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, mengantuk. Sediaan yang ada di pasaran yaitu Romilar. Kemudian, analgetik tipe antidepresan, yang pertama amitriptilin, mekanisme kerjanya menghambat reuptake norepinefrin dan serotonin, sehingga terjadi kelebihan serotonin dan norepinefrin pada otak. Interaksi obatnya meningkatkan kadar obat dalam darah jika dikonsumsi dengan metilpenidat, simetidin, antipsikotik, dan antagonis kalsium. Efek sampingnya, penglihatan kabur, gelisah, diare, linglung, anoreksia, kebotakan, aritmia, dan koma. Contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu amitriptilin. Yang kedua, trazodone. Mekanisme kerjanya bekerja dengan membantu untuk mengembalikan keseimbangan kimia alami tertentu atau serotonin di otak. Interaksi obat, sejumlah obat yang dinilai dapat berinteraksi negatif yaitu fluconazole, iproniazid, ketoconazole, dan linezolid. Efek sampingnya mengantuk, sakit kepala ringan, sembelit, dan penglihatan kabur. Dan yang terakhir, relaksan otot, yaitu baclofen. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan cara melemaskan otot melalui penghambatan rangsangan saraf. Interaksi obat berisiko menyebabkan hipotensi, disponea efek yang menyangkut saraf pusat lain pada penggunaan bersamaan dengan morfin. Efek sampingnya mengantuk, pusing, lemas, sakit kepala, susah tidur, mual, sering kencing, dan sembelit. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi anti-Parkinson. Parkinson adalah penyakit yang disebabkan berkurangnya neuron dopaminergik di area substantia nigra, sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, dan hipersalivasi. Gejala Parkinson timbul pada kondisi stroke, keracunan senyawa antagonis dopamin, penggunaan antipsikotik seperti haloperidol, thorazin, dan penggunaan antiemetik seperti prochlorperazine, metoclopramid. Dopamin berperan penting dalam perilaku yang berkaitan dengan fungsi eksekusi motivasi dan perhargaan, kontrol motorik tubuh, kontrol pelepasan sejumlah hormon, efek samping fenomena on atau off yang berarti on pasien bergerak dengan mudah, adanya perbaikan tremor dan kelakuan sedangkan off pasien sulit bergerak dan peningkatan tremor serta kelakuan. Kemudian senyawa-senyawa obat anti-Parkinson ada levodopa, agonis reseptor dopamin, bromokriptin, ropinirol, pramipexole, inhibitor, COMT, antacapone, tolcapone, inhibitor MAO, selegirin, amantadin, antimuskarinik, biperidin, dan triperidin. Yang pertama, levodopa, obat pilihan utama untuk pengobatan Parkinson. Levodopa mampu melewati sawar darah otak sedangkan dopamin tidak. Levodopa dikombinasikan dengan karbidopa, inhibitor dopa dekarboksilasi. Selanjutnya, agonis reseptor dopamin yaitu bromokriptin, pramipexole, ropinirol, apomorfin. Memiliki durasi efek lebih lama yaitu 8-24 jam dibanding levodopa 6-8 jam. Bromokriptin bertindak sebagai agonis reseptor D2 dan antagonis parsial D1. Obat-obat golongan agonis reseptor dopamin disarankan untuk pasien Parkinson dengan usia relatif muda, sedangkan levodopa untuk pasien Parkinson manula. Efek sampingnya halusinasi, bingung, hipotensi ortostatik, mual, ngantuk, fenomena on atau off. Selanjutnya, inhibitor COMT yaitu tolcapone dan entacapone bekerja menghambat penguraian dopamin oleh
Alkohol orthomethyltransferase menjadi metabolit non-aktif di SSP dan perifer. Umumnya digunakan bersama levodopa, karbidopa untuk memaksimalkan kerja levodopa. Kemudian inhibitor MAO, selegelin menghambat secara selektif enzim mengurai dopamin di SSP dan melindungi dopamin dari penguraian intraneuron dan tidak menimbulkan hipertensi krisis. Dan yang terakhir antimuskarinid yaitu bifenidin, trihexyphenidyl, dan triperidin. Efek terapinya mengurangi tremor, kekakuan otot, dan hipersalivasi. Efek sampingnya mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, halusinasi, penurunan daya ingat, dan psikosis. Digunakan hanya untuk pasien Parkinson usia muda yang dominan mengalami tremor dan rigiditas. Selanjutnya, materi terakhir kita, hipnotik sedatif. Sedatif atau juga disebut ansiolitik adalah senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Sedangkan hipnotik adalah senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Hipnotik sedatif terbagi menjadi dua golongan yaitu barbiturat dan non-barbiturat. Barbiturat yaitu phenobarbital, pentobarbital, sekobarbital, amobarbital, dan alobarbital, sedangkan non-barbiturat yaitu benzodiazepin. Interaksi obat golongan barbiturat yang pertama, kombinasi dengan senyawa depresan terutama alkohol dapat menimbulkan depresi SSP berat. Kedua, kombinasi dengan isoniazid, methylphenidat, inhibitor MAO dapat menimbulkan depresi SSP berat. Yang ketiga, dapat menurunkan kadar sejumlah obat dalam darah ketika dikombinasi dengan barbiturat atau penginduksi enzim CYP. Efek samping barbiturat yaitu menghasilkan efek residual atau depresi SSP, gangguan mood dan psikomotor, vertigo, mual, muntah, diare, kegirangan atau idiosinkkrasi. Dua, dapat timbul reaksi hipersensitivitas pada pasien yang memiliki riwayat alergi, yaitu bengkak di lokasi penyuntikan atau kelopak mata, bibir, dan dagu. Efek inhibisi saraf pusat, yaitu sedatif, muncul pada dosis efektif terendah, hipnotik, muncul pada dosis tinggi, anestesi, muncul pada dosis lebih tinggi, antikonvulsan, dan relaksan otot. Penggunaan klinis yang pertama, manajemen insomnia, kedua, menenangkan dan menghasilkan efek amnesia untuk ketika pra-prosedur operasi, kemudian meredakan kecemasan, pengobatan epilepsi dan gangguan kejang lainnya, anestesi umum, mengontrol kondisi putus otot, dan relaksasi otot untuk penyakit syaraf otot. Efek samping yang pertama yaitu menghasilkan efek residual, depresi SSP, gangguan mood dan psikomotor, vertigo, mual, muntah, diare, dan kegirangan. Dapat timbul reaksi hipersensitivitas pada pasien yang memiliki riwayat alergi, bengkak di lokasi penyakit, kelopak mata, di bibir, dan di dagu. Selanjutnya, penggolongan benzodiazepin berdasarkan tes tengah eliminasi. Yang pertama, benzodiazepin kerja pendek atau short acting, yaitu triazolam, zolpidem, dan zopicon. Yang kedua, benzodiazepin kerja menengah atau intermediate acting, yaitu estazolam dan temazepam. Yang ketiga, benzodiazepin kerja panjang atau long acting, yaitu flurazepam, diazepam, dan kuazepam. Jenis benzodiazepin yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan diindikasikan sesuai dengan tipe insomnia. Efek samping, letih, gangguan psikomotor termasuk gangguan mengemudi, sakit kepala, pandangan kabur, vertigo, mual-mual, dan diare. Efek toksiknya, penekanan fungsi kardiovaskular berat, penekanan fungsi pernafasan berat, atau jarang terjadi. Flumazenil, antagonis benzodiazepin, digunakan untuk mengatasi overdosis penggunaan benzodiazepin. Kemudian yang terakhir, reaksi putus obat menyebabkan timbulnya gejala. Yang pertama, munculnya kembali masalah awal, disforia, iritabilitas, berkeringat, pusing, tremor, mimpi buruk, dan anoreksia.
Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.